Pernahkah Anda mengalami apa yang Anda khawatirkan atau yang Anda harapkan benar-benar terjadi? Atau ketika Anda sedang mengalami suatu masalah, masalah lain juga datang silih berganti. Atau sebaliknya, ketika Anda sukses, kesuksesan lainnya terus berdatangan. Ada yang mengatakan Anda sedang dipengaruhi hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Konsep ini sangat populer setidak-tidaknya sejak tahun 2007. Konsep ini pada intinya menjelaskan bagaimana kita menarik apa yang dipikirkan dan dirasakan seolah diri kita adalah sebuah magnet. Contohnya adalah jika Anda terus-menerus berpikir dan merasakan bahwa Anda tidak akan berhasil atau tidak pantas mendapatkan sesuatu, maka pikiran negatif ini akan menarik energi negatif ke dalam hidup Anda, sehingga apa yang tidak diinginkan justru menjadi kenyataan. Sebaliknya, ketika Anda selalu merasa bersyukur atau optimis dan percaya diri, apa yang semula dianggap hampir tidak mungkin malah menjelma menjadi nyata. Salah satu cara untuk menerapkan hukum tarik-menarik ini adalah melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ketahuilah apa yang Anda tidak sukai. Ini berarti kita perlu menyadari apa yang tidak ingin kita alami atau miliki dalam hidup kita. Misalnya, jika Anda tidak ingin hidup dalam kekurangan finansial, maka Anda harus mengidentifikasi dan menyadari bahwa kekurangan finansial adalah sesuatu yang tidak Anda sukai. Tahapan selanjutnya atau tahap kedua adalah mengubah fokus kita pada hal-hal yang kita inginkan. Ini berarti kita harus memvisualisasikan tujuan kita dengan jelas dan merasakan emosi positif yang terkait dengannya. Misalnya, jika Anda ingin hidup berkelimpahan, bayangkan diri Anda merasakan kebahagiaan dan kepuasan, seolah-olah sudah berada dalam berkelimpahan. Perasaan positif seperti ini akan membantu Anda menarik energi positif dan peluang yang sesuai dengan tujuan Anda. Namun, hanya memfokuskan diri pada apa yang disukai dan menghindari apa yang tidak disukai tidak cukup. Perlu langkah berikutnya, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga adalah merelakan atau memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa atau sering disebut dengan istilah ikhlas, yang berarti kita harus melepaskan kontrol dan mempercayakan keinginan kita kepada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Disinilah sebenarnya tahap yang paling menentukan. Merelakan atau memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa bukan berarti kita tidak perlu berusaha atau bekerja keras dan cerdas untuk mencapai tujuan kita. Sebaliknya, itu berarti kita melepaskan kecemasan, keraguan, dan ketakutan yang mungkin menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita harus mempercayai bahwa kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilan the law of attraction dalam kenyataan bisa bervariasi dari individu ke individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan ini. Yang pertama adalah keberhasilan the law of attraction tergantung pada seberapa kuat kita benar-benar percaya dan fokus pada tujuan kita. Jika kita kurang serius dalam mempraktekkan the law of attraction ini, maka hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, tingkat keberhasilan juga tergantung pada seberapa baik kita mengelola pikiran dan emosi negatif. Jika kita terus-menerus merasa cemas, takut, atau pesimis, maka energi negatif ini justru dapat menghalangi proses the law of attraction. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengendalikan pikiran dan emosi kita
agar lebih positif. Nah, yang ketiga, tingkat keberhasilan juga dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengambil tindakan nyata untuk mencapai tujuan kita. The law of attraction bukanlah tentang duduk diam dan hanya berharap semuanya akan terwujud. Tetapi konsep ini harus diikuti dengan langkah-langkah konkret, bekerja keras dan cerdas untuk mencapai apa yang kita inginkan. Terakhir, perlu dicatat bahwa the law of attraction tidak selalu menghasilkan hasil yang langsung terlihat. Kadang-kadang hasilnya bisa datang dengan cara yang tidak terduga atau dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan. Bahkan kadang dalam bentuk yang kita katakan sebagai sebuah musibah. Padahal ini adalah sebagai pintu masuk ke dalam apa yang kita dambakan. Oleh karena itu, kita harus terbuka dan bersedia menerima hasil-hasil ini dengan lapang dada atau ikhlas. Memiliki sebuah perasaan ikhlas tentu saja memerlukan waktu dan latihan. Dan setiap orang bisa berbeda kecepatan dan kualitas untuk mencapai ikhlas yang sempurna. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Ini waktunya teh ada